Film dimulai di sebuah pertandingan templeng di dalam penjara Korea Selatan. Seorang pria bertubuh gembrot dengan banyak lemak awalnya tampak kuat dan percaya diri, namun semua itu langsung runtuh setelah satu tamparan keras mendarat di wajahnya. Ia terjatuh seketika, membuat para napi bersorak riuh. Melihat itu, pria berjanggut bernama Samidi merasa kemenangan sudah di depan mata. Tapi suasana mendadak berubah ketika seorang pemuda kurus kerempeng dengan wajah polos melangkah maju tanpa rasa takut. Kehadirannya membuat semua tertawa. Mereka yakin anak sekurus itu sekali kena tampar pasti langsung menyerah. Namun Hyun-soo, pemuda tersebut, tetap tenang. Tatapannya mantap, seolah yakin pada kekuatan yang bahkan belum diketahui siapapun di ruangan itu. Keduanya pun menentukan giliran lewat suit batu, gunting, kertas. Sayangnya, Hyun-soo kalah dan harus menerima tamparan pertama. Suara tamparan menggema keras, tapi yang mengejutkan semua orang, wajah Hyun-soo tetap datar tanpa tanda kesakitan sama sekali. Kini giliran Samidi yang harus menerima balasan. Hyun-soo menarik napas lalu melayangkan satu tamparan penuh tenaga. Rahang Samidi terpental, tubuh besarnya terhuyung, dan suasana yang tadinya riuh mendadak hening. Rasa malu seketika berubah menjadi amarah. Samidi langsung menyerang dengan brutal. Namun meski baru masuk penjara, kemampuan bertarung Hyun-soo ternyata berada di atas rata-rata. Gerakannya cepat dan terarah membuat Samidi tak mampu membalas. Saat itu semua mulai sadar bocah kurus yang tadi mereka remehkan ternyata bukan orang biasa. Dalam beberapa detik saja, Samidi yang semula begitu percaya diri kini terkapar tak berdaya. Tamparan demi tamparan mendarat tanpa ampun hingga wajahnya nyaris tak dikenali lagi. Untung saja sipir penjara datang tepat waktu dan melerai keduanya. Karena kalau terlambat sedikit saja, mungkin Samidi sudah tinggal cerita. Akibat insiden itu, Hyun-soo dijebloskan ke sel isolasi, dan di sanalah ia pertama kali bertemu dengan sosok yang kelak akan mengubah hidupnya, Jae-ho. Bagi Hyun-soo ada dua tipe orang di penjara, yang bisa disentuh dan yang sebaiknya jangan pernah dicoba disentuh. Orang seperti Samidi jelas masuk kategori kedua. Saat itu Hyun-soo sempat bertanya pelan, Jae-ho termasuk tipe yang mana? Dengan nada tenang namun tajam, Jae-ho hanya menjawab singkat bahwa dialah yang membuat aturannya. Jawaban yang sederhana tapi cukup untuk membuat siapapun berpikir dua kali sebelum mencoba cari gara-gara. Sejak pertemuan itu, hubungan mereka perlahan tumbuh. Awalnya seperti dua orang asing yang hanya berbagi ruang, namun perlahan seolah takdir memang sengaja mempertemukan keduanya. Keesokan harinya, Pong Chun datang menemui Hyun-soo. Ia memberitahu bahwa Samidi dan gengnya tak akan lagi berani mengusik. Bukan karena mereka tobat, tapi karena kini Jae-ho secara tidak langsung menunjukkan pada semua orang bahwa Hyun-soo adalah bagian dari lingkarannya. Pong Chun pun menjelaskan mengapa Jae-ho begitu disegani di balik tembok ini. Ia bukan sekadar tahanan biasa, tapi bos besar, pemimpin geng kriminal yang punya pengaruh luas bahkan di luar penjara. Kekuasaannya di tempat ini lahir dari sistem pertarungan yang diizinkan para sipir, di mana siapapun yang menang akan menjadi penguasa baru. Dan sejauh ini Jae-ho selalu keluar sebagai pemenang. Tak heran tak ada satupun yang berani menantangnya. 갈라지듯이 쫙 갈라지는 거지.
Namun suasana mulai berubah ketika seorang tahanan baru tiba, namanya Kim Se-han, pria yang reputasinya lebih gelap, lebih mengerikan bahkan dari Jae-ho sendiri. Kehadirannya membawa hawa dingin ke seluruh blok penjara. Banyak narapidana yang bahkan tak berani menatap matanya, cukup mendengar namanya saja sudah membuat mereka menunduk. Jae-ho menyadari ancaman itu. Hari berikutnya, ia memilih untuk mendekati Se-han lebih dulu. Dengan sikap tenang khasnya, ia memperkenalkan diri dan menawarkan kerja sama dalam bisnis rokok dan narkoba di dalam penjara. Sebuah langkah cerdas karena ia tahu kekuatan tidak selalu harus ditunjukkan dengan kekerasan. Ada dua alasan mengapa Jae-ho mau menahan egonya kali ini. Pertama, masa hukumannya hampir habis dan ia tak ingin menambah masalah baru. Kedua, ia butuh waktu untuk membaca lawannya sebelum melancarkan serangan balik yang pasti. Namun tawaran itu tidak digubris sedikit pun. 내가 담배나 파는 양아치로 보여. 자넨 밖에서 양이나 팔아먹고 살았던. 3 hari setelah insiden itu, kabar buruk datang. Ho-jun, orang kepercayaan Jae-ho, tertangkap dan hampir tewas dipukuli kepala sipir. Saat itu Jae-ho baru sadar sipir penjara kini telah bersekutu dengan Se-han. Amarahnya meledak. Ia memaki sipir tanpa takut, tapi akibatnya ia sendiri dipukuli sampai babak belur lalu dijebloskan ke sel isolasi. 3 hari berlalu, Jae-ho keluar dari sel dalam kondisi lemah. Namun belum sempat memulihkan diri, Dik datang membawa senjata tajam berniat menghabisinya. Di saat genting itulah Hyun-soo muncul. Tanpa pikir panjang, ia menolong Jae-ho dan menyelamatkan nyawanya. Namun bukannya berterima kasih, Jae-ho justru curiga. Baginya, tidak ada yang menolong tanpa alasan. "Kenapa kau lakukan itu?" tanyanya. Hyun-soo menjawab sederhana, "Karena ibuku selalu bilang, bantu siapapun yang sedang kesulitan." Jawaban polos itu menancap di kepala Jae-ho, membuatnya ragu sekaligus melahirkan rencana baru. Dengan licik, Jae-ho mengajak Hyun-soo menemui kepala sipir Gwan-sik dengan dalih melaporkan penyelundupan. Namun begitu ponsel dibuka dan bukti transaksi rokok ilegal diperlihatkan, wajah Gwan-sik langsung pucat. Ia tahu semua penyelundupan di penjara melewati tangannya sendiri. Marah, Gwan-sik menampar Hyun-soo, tapi tanpa diduga Jae-ho justru membalas menamparnya balik. Barulah rencana sebenarnya terbongkar. Jae-ho sengaja memperdaya Gwan-sik menggunakan bukti itu sebagai senjata pemerasan. Jika skandal itu bocor ke publik, karier Gwan-sik akan tamat. Terpojok, sang sipir pun tak punya pilihan selain kembali tunduk pada Jae-ho. Kini posisi Se-han berbalik tertekan, namun Jae-ho belum ingin menjatuhkannya. Dari sini ia sadar kehadiran Se-han bukan kebetulan. Ia dikirim untuk menghabisinya. Meski telah disiksa habis-habisan, Se-han tetap bungkam, sampai salah satu anak buahnya menyerah dan buka suara. Dalangnya adalah Mancon, bos besar Jae-ho sendiri. Mancon yang memerintahkan pembunuhan itu sebagai imbalan untuk 5 kg rokok dan pembagian 30% bagi Se-han. Jae-ho terkejut tapi menahan amarahnya rapat-rapat. Ia tahu satu langkah salah akan membawanya ke liang kubur. Dan di tengah badai pengkhianatan itu, rahasia lain terkuak. Hyun-soo ternyata bukan narapidana biasa. Ia adalah polisi yang menyamar. Misinya mendekati Jae-ho, meraih kepercayaannya, lalu membongkar seluruh jaringan kriminalnya dari dalam. Tugas ini ia terima bukan karena keberanian, melainkan keputusasaan. Atasannya, In-suk,
Pria dingin tanpa empati berjanji akan memberi donor ginjal untuk ibunya yang sekarat asal misi itu berhasil. 한 명은 취직이고 한 명은 입학이다. 조현수, 이번에 네가 고생 좀 하자. 어머니 신장 구해줄게. Ketika kabar donor cocok ditemukan, Hyunsu merasa lega tanpa tahu bahwa titik itulah yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari berlalu dan hubungan mereka berdua semakin dekat antara kepercayaan, kepura-puraan, dan rasa bersalah. Hingga suatu hari datanglah Byung-gap, keponakan Mancon sekaligus rekan lama Jae-ho. Namun alih-alih membawa perdamaian, kedatangannya justru membawa bara baru. Sebab meski terikat darah, Byung-gap menyimpan luka lama. Ia pernah dipukuli pamannya sendiri dengan asbak hingga wajahnya berbekas. Dan kini ia datang bukan sebagai keluarga tapi sebagai musuh. Mengetahui bahwa Mancon telah berkhianat, Byung-gap langsung menawarkan diri untuk membantu Jae-ho menjatuhkan sang bos besar setelah mereka bebas nanti. Namun Jae-ho tidak gegabah. Ia tahu di dunia para kriminal kesetiaan hanya berlaku bagi mereka yang masih punya uang. Ia mengangguk tapi pikirannya tetap penuh kecurigaan. Dan kecurigaan itu bukan hanya untuk Mancon tapi juga untuk Hyunsu. Entah kenapa nalurinya terus berbisik bahwa pemuda itu menyembunyikan sesuatu. Ia pun memerintahkan Byung-gap menyelidiki latar belakangnya, namun hasilnya nihil. Tidak ada catatan, tidak ada riwayat, seolah pemuda itu muncul begitu saja dari udara kosong. Sementara itu, di sisi lain, Hyunsu justru sedang berada di puncak kebahagiaannya. Kabar donor ginjal untuk ibunya sudah hampir pasti. Ia tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama tanpa tahu bahwa senyum itu adalah yang terakhir. Di rumah sakit, sang ibu sedang berbicara lewat telepon. Lalu tiba-tiba tubuhnya melemah, suaranya tercekat, dan ia jatuh bersimbah darah. Tidak ada yang sempat menolong dan kabar kematian itu akhirnya sampai kepada Hyunsu di dalam penjara. Sekejap saja seluruh dunianya runtuh. Ia berteriak seolah sebagian jiwanya ikut terkubur bersama ibunya. Dari kejauhan, Jae-ho hanya bisa diam menyaksikan pemuda itu menjerit seperti manusia yang kehilangan segalanya. Untuk pertama kalinya hati Jae-ho ikut bergetar. Malam itu Hyunsu menghubungi In-suk. Dengan suara bergetar, ia memohon izin keluar untuk memberikan penghormatan terakhir. Karena ibunya adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah. In-suk menatapnya dingin dari layar telepon. "Maaf, kau bukan tahanan teladan," katanya datar. Tak peduli seberapa keras Hyunsu memohon, ia tetap tak diberi izin. Putus asa, Hyunsu akhirnya mengancam jika ia tak dilepaskan, maka seluruh rahasia misi mereka akan ia bocorkan. Namun ancaman itu justru berbalik. Dengan nada dingin, In-suk menjawab, "Kalau catatan kriminalmu dihapus, maka kau akan tercatat sebagai penjahat sungguhan." Kata-kata itu menampar keras, lebih dari pukulan manapun yang pernah diterimanya. Hatinya remuk. Ia tak percaya orang yang selama ini ia layani dengan nyawa justru memperlakukan dirinya seperti sampah. 현수야, 너 지금 어리광 부릴 때 아니야. 너 내가 그러길 바래? Keesokan harinya, kepala penjara datang membawa kabar aneh. Tanpa penjelasan panjang, Hyunsu dibebaskan sementara dengan 2 polisi sebagai pengawal. Kepala sipir menyerahkan sebuah amplop berisi alamat pemakaman ibunya. Dan dengan suara berat ia berkata, semua biaya sudah ditanggung oleh Jae-ho. 내 비용은 한재호가 다 지불했다. 아니 근데 그건 또 소장. Sekembalinya ke penjara, Jae-ho langsung menghampiri Hyunsu. Malam itu mereka berbincang lama dan di sanalah Hyunsu baru tahu bahwa di balik ketegasan dan dinginnya sikap Jae-ho tersimpan masa lalu yang kelam. Masa lalu yang perlahan membentuknya menjadi sosok yang seperti sekarang.
Dari obrolan itu, Jae-ho berpesan dengan nada pelan tapi tajam. Jangan terlalu percaya pada janji. Nah, dunia ini bukan tempat untuk kata-kata manis. Belajarlah merasa dan kau akan tahu siapa yang benar-benar tulus. 제일 처음 날 죽이려고 한 게 누군 줄 아냐? 버려진 기분이야. 세상에서 Tak lama, Jae-ho menatapnya serius lalu bertanya apakah setelah bebas nanti Hyun-soo mau menjadi juniornya di luar sana. Hyun-soo terdiam cukup lama. Dalam pikirannya berputar wajah In-suk, atasan yang tega mengorbankannya, dan wajah Jae-ho, pria yang meski keras justru sering melindunginya. Pada titik itu, Hyun-soo tak lagi sanggup menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Dengan suara pelan, ia akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah polisi yang menyamar. 어디서 무슨 얘기? 서 내린 건 대개 200박스 말고는 없다. Waktu pun berlalu, hari kebebasan Jae-ho datang lebih dulu dan tak lama kemudian giliran Hyun-soo. Begitu keluar dari gerbang penjara, sosok yang pertama ia lihat adalah Jae-ho berdiri santai dengan senyum tipis seolah berkata, akhirnya bebas juga kita. Malam itu Hyun-soo diajak ke sebuah pesta besar, musik keras, lampu warna-warni, dan udara yang penuh aroma bahaya. Untuk pertama kalinya Jae-ho memberi Hyun-soo tugas langsung. Di pesta itulah muncul sosok pria tua yang tak lain adalah Manchon, sang bos besar. Namun suasana mendadak tegang ketika Byung-gap, keponakan Manchon, menunjukkan rasa tidak sukanya pada Hyun-soo. Ia mencoba memancing keributan, tapi Hyun-soo memilih diam. Sampai akhirnya ketika Byung-gap hendak menghajarnya dengan botol bir, Manchon malah menampar keponakannya sendiri di depan semua orang. 이런 씨발! Namun, keesokan harinya semua berubah. Manchon memanggil Byung-gap secara pribadi dan dengan suara rendah ia memerintahkan sesuatu yang kejam. Setelah transaksi besar nanti, singkirkan Jae-ho. Tugas itu sederhana tapi berdarah. Transaksi yang dimaksud membutuhkan sebuah stempel khusus agar bisa melewati pos pemeriksaan, dan stempel itu berada di tangan seorang pria brutal bernama Kapten Choi. Manchon pun memerintahkan Jae-ho untuk mendapatkannya. Tak lama kemudian, Jae-ho dan Hyun-soo bergerak bersama menuju markas Choi. Sementara itu, tanpa mereka sadari, polisi masih memantau dari jauh karena Hyun-soo ternyata masih terhubung dengan alat pelacak milik In-suk. 최근에 고 회장님이랑 좀 사소한 문제가 있다 해도 어디서 무슨 얘기 듣고 와가 일하는지 모르겠지만 Awalnya pihak kepolisian mengira Hyun-soo tak akan mampu menghadapi Choi, tapi mereka salah besar. Negosiasi yang seharusnya damai berubah jadi neraka dalam hitungan detik. Saat Hyun-soo hendak menyerahkan uang, tangan Choi tiba-tiba menusuknya dengan pisau lipat. Pertarungan pun pecah, cepat, brutal, tanpa ampun. Dari luar, Jae-ho yang menunggu mulai curiga ada yang tidak beres. Ia melihat seseorang mengangkat ponsel seolah melapor sesuatu. Tanpa pikir panjang, ia langsung masuk ke dalam. Sementara itu, Byung-gap yang berjaga di luar hanya tersenyum tipis, seolah tahu badai besar sedang dimulai di dalam sana. Di ruangan sempit penuh kaca dan darah, Hyun-soo berjuang sekuat tenaga. Tapi jumlah musuh terlalu banyak, dan di balik semua kekacauan itu, kamera pengintai polisi terus merekam segalanya. Jae-ho akhirnya ikut turun tangan. Ia tak lagi peduli siapa yang menonton atau apa yang sedang terjadi di luar. Satu-satunya hal yang terpikir hanyalah menyelamatkan Hyun-soo. Pertarungan pun berubah jadi kekacauan total.
Setelah pertarungan panjang yang melelahkan, tubuh penuh luka dan darah, kelompok Jae-ho akhirnya berhasil menaklukkan lawan-lawan mereka. Saat suasana mulai tenang, Hyun-soo menatap jam tangan di pergelangannya dan baru menyadari sesuatu. Di balik logam mengilap itu tersembunyi alat penyadap polisi. Tanpa ragu, ia menghantamkan jam itu ke meja hingga hancur berkeping-keping. Beberapa menit kemudian, Jae-ho datang membawa 2 gelas anggur. Ia menyerahkan satu kepada Hyun-soo, lalu masuk ke ruangan lain sendirian. Tindakan kecil tapi maknanya jelas, Jae-ho masih belum sepenuhnya mempercayainya. Hyun-soo hanya menatap kosong lalu berjalan keluar untuk mengambil udara. Namun baru beberapa langkah, seseorang tiba-tiba menariknya ke sudut gelap. Seorang pria asing, rupanya dari pihak kepolisian, menyelipkan jam tangan baru yang sudah dipasangi alat pelacak. Belum sempat mereka bicara lama, Jae-ho muncul di pintu, matanya tajam memantau. Refleks, Hyun-soo memukul pria itu keras-keras. Ia lalu beralasan santai, bau kamar mandi di dalam parah, jadi aku keluar buat buang air, malah diganggu orang ini. Alasan konyol tapi terdengar meyakinkan meski agak berisiko karena Jae-ho langsung menghajar pria itu berkali-kali. Hyun-soo sampai harus menariknya pergi sambil berkata pelan, "Sudah, cukup." Namun di balik semua kekacauan itu ada rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Hyun-soo dan Jae-ho sebenarnya telah mencapai kesepakatan. Hyun-soo memang seorang polisi, tapi kini ia berada di bawah kendali Jae-ho. Meski begitu, kepercayaan Jae-ho masih belum penuh. Ia masih menyimpan sedikit curiga, terutama karena tahu Hyun-soo sempat bertemu polisi sendirian hari itu. Dalam percakapan mereka berikutnya, Hyun-soo menjelaskan dengan jujur bahwa polisi itu hanya datang untuk menyerahkan jam tangan baru. Jae-ho diam lama lalu menarik napas dalam-dalam. "Sulit bagiku untuk percaya Hyun-soo," katanya lirih. "Dalam hidupku terlalu banyak orang yang mengaku setia lalu menusuk dari belakang." Ia menatap kosong ke kejauhan, menahan emosi yang jarang terlihat darinya. Bahkan orang yang menemaniku selama 20 tahun pun kini ingin mengkhianati aku. Jadi kalau aku tampak dingin, itu bukan karena aku tak peduli, tapi karena aku sudah habis dilukai. Suara langkah kaki mereka bergema di lorong malam itu. Mendengar kata-kata itu, Hyun-soo tidak berusaha memaksa Jae-ho untuk mempercayainya. Sebaliknya, ia justru berkata pelan bahwa dialah yang akan memilih untuk mempercayai Jae-ho. 아유, 여기 참 후지다. 형 출세 많이 했다. 출세. 2 hari sebelum transaksi besar berlangsung, Byung-gap tiba-tiba melontarkan pertanyaan tajam. Bagaimana mungkin Jae-ho bisa merekrut seorang polisi? Sejak awal rupanya Byung-gap sudah mengetahui identitas asli Hyun-soo. Namun, bukannya menghabisi pria itu, Jae-ho malah memutar siasat yang lebih kejam. Ia menyewa seseorang untuk menabrakkan mobil ke arah ibu Hyun-soo, lalu berpura-pura menjadi penyelamat yang datang memberi penghiburan. Dari situlah perlahan kepercayaan Hyun-soo mulai runtuh dan bergeser, hingga akhirnya ia menaruh seluruh keyakinannya pada Jae-ho tanpa sadar bahwa pria itulah dalang di balik luka terdalamnya. 멍청한 새끼가 지입으로 얘기했다며. 착해서 그래. Hari itu, Hyun-soo datang ke makam ibunya. Dalam diam, ia termenung menatap nama yang kini hanya tinggal ukiran di batu. Tiba-tiba, kain hitam menutup kepalanya dan beberapa pria menariknya dengan kasar.
Mereka berbisik bahwa perintah datang langsung dari Jae-ho. Hyun-soo menolak percaya, tapi semua itu hanyalah ujian dari pihak kepolisian. Mereka ingin melihat sejauh mana kesetiaannya. Beruntung sebelum semuanya benar-benar berakhir, Hyun-soo sempat melontarkan pertanyaan penting. Bagaimana Jae-ho bisa tahu aku seorang polisi? 사람을 빵에 가둔 것도 모자라서 이제는 확인 절차. Namun setelah kebenaran terungkap, amarahnya meledak. Ia menyadari betapa selama ini ia hanyalah pion di permainan busuk dua pihak. Polisi dan penjahat, keduanya sama-sama memperalatnya. Bahkan, kepolisian sebenarnya sudah mengetahui pembunuh ibunya sejak lama, tapi mereka memilih diam. Alasannya sederhana, agar misi rahasia Hyun-soo tidak terganggu. Sungguh ironis, Jae-ho membunuh ibunya, polisi menutupi kebenaran, dan kini tak ada satupun tempat untuk kembali. Saat akhirnya ia bertemu kembali dengan Jae-ho, Hyun-soo hanya bisa diam. Wajahnya penuh luka tapi matanya tenang. Malam itu mereka menyalakan kembang api bersama, seolah dua sahabat lama yang akhirnya menemukan kedamaian. Akhirnya, hari transaksi pun tiba. Hyun-soo menyerahkan seluruh informasi tentang waktu, tempat, dan orang-orang yang terlibat kepada In-suk. Namun tak seorang pun tahu apakah data itu benar atau sekadar jebakan. Transaksi berlangsung di atas sebuah kapal pesiar megah yang berlabuh di pelabuhan. Begitu kedua kelompok menaiki dek utama, salah satu anak buah Jae-ho tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dan benar saja, beberapa detik kemudian suara sirin menggema di udara. 안녕 얘들아. Pasukan polisi datang mengepung dari segala arah, wajah-wajah tegang menatap satu sama lain. Kali ini bukan latihan, polisi benar-benar berniat mengakhiri permainan ini untuk selamanya. In-suk maju ke depan penuh percaya diri. Ia membuka kotak selundupan yang disita, namun isinya kosong. Satu kotak lagi dibuka dan hasilnya tetap sama, nihil. Jae-ho menatapnya dari kejauhan dengan senyum tipis. Kenyataannya, transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi di kapal itu, melainkan di bawah laut jauh dari jangkauan siapapun. Kekacauan pun pecah, masing-masing kelompok mulai saling menuduh dan meragukan satu sama lain. Saat Manchon hendak mengangkat gelas untuk bersulang, Jae-ho berkata datar, "Aku tidak bersulang dengan mayat." Seketika peluru menembus kepala Manchon dan tubuhnya ambruk ke lantai. 난 시체랑 술 안 마시는데. 관리사. 나 이런 씨발 양아치. Dalam sekejap, Jae-ho mengambil alih seluruh kekuasaan. Dialah kini penguasa tunggal dari seluruh jaringan bawah tanah itu. Sementara itu, In-suk mulai menyadari sesuatu. Dari potongan data yang ia temukan, ia tahu bahwa Hyun-soo kini telah berpihak kepada Jae-ho. Dan untuk memastikan dugaannya, ia menghubungi Hyun-soo secara langsung. Dalam pertemuan itu, In-suk menunjukkan foto lama momen tragis ketika ibu Hyun-soo dihabisi. Dunia Hyun-soo runtuh seketika. Tangannya bergetar, matanya memerah menahan amarah yang sudah lama terkubur. Ia menatap In-suk dengan wajah penuh benci dan bertanya, Kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal?" In-suk menjawab dengan dingin bahwa semuanya dilakukan demi menjaga misi besar mereka. Namun bagi Hyun-soo, misi itu sudah tidak berarti apa-apa. Yang tersisa kini hanyalah satu hal, balas dendam.
Satu-satunya pilihan yang tersisa bagi Hyun-soo saat itu hanyalah mengikuti arahan pihak kepolisian. Dengan nada datar tapi penuh tekanan, ia menelepon Jae-ho berpura-pura panik mengatakan bahwa dirinya tengah diselidiki oleh tim internal. Lalu seolah tanpa maksud apapun, ia bertanya, "Ada orang lain selain kau yang tahu aku ini polisi?" Pertanyaan sederhana itu langsung memantik kecurigaan Jae-ho. Nama Byung-gap pun terlintas di kepalanya. Tanpa banyak waktu, Hyun-soo menambahkan bahwa keesokan harinya polisi akan datang untuk menyita barang-barang dan mereka harus segera mengamankannya malam itu juga. Sementara di sisi lain, kepolisian sudah menyiapkan rencana licik. Mereka ingin memancing Jae-ho keluar bersama seluruh barang selundupannya agar bisa menangkapnya sekaligus mendapatkan bukti kuat di lapangan. Malam pun tiba, Hyun-soo dan Jae-ho sepakat bertemu di tempat lama, sebuah markas tersembunyi yang pernah Jae-ho tunjukkan sebelumnya. Namun sebelum itu, Jae-ho memanggil Byung-gap ke kantornya. Ia sudah lama menaruh curiga, dan seperti biasanya, di dunia mereka, ketika kepercayaan mulai goyah, kematian tinggal menunggu giliran. Byung-gap sampai berlutut berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak berkhianat, tapi bagi Jae-ho, kata-kata tak lebih dari udara kosong. Dan malam itu udara kembali beraroma darah. Setelah urusannya selesai, Jae-ho bergegas menuju tempat pertemuan. Begitu tiba, ia berdiri sejenak di depan pintu, merasakan hawa aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tempat itu seolah terlalu hening untuk ukuran persembunyian rahasia. Naluri lamanya sebagai kriminal veteran langsung berbicara. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Tapi alih-alih mundur, Jae-ho memilih melangkah masuk dengan langkah pasti tanpa ragu seperti pria yang sudah tahu bahwa jalan di depannya mungkin tak akan membawanya kembali. Pada titik ini tidak ada lagi kebohongan yang tersisa di antara keduanya. Mereka berdiri berhadapan, dua pria yang pernah saling percaya kini terikat oleh dendam dan pengkhianatan. Jae-ho berbicara lebih dulu, namun Hyun-soo tidak ingin lagi berbohong. Ia menatap pria itu dengan mata merah lalu mengucapkan kebenaran yang selama ini membakar dadanya. "Aku tahu kaulah yang membunuh ibuku." Kata-kata itu menghantam seperti peluru. Wajah Jae-ho menegang. Dalam sekejap, pistolnya terarah ke kepala Hyun-soo, namun Hyun-soo tak bergerak sedikit pun. Ia tahu Jae-ho takkan mampu menarik pelatuk itu bukan karena takut, tapi karena di balik semua kebohongan dan darah yang mereka bagi, masih ada sisa rasa yang tak bisa dijelaskan. 씨발, 못 쏘는 거야? Tiba-tiba, suara sepatu berat bergema. Polisi menyerbu masuk, tapi yang mereka temukan hanyalah Hyun-soo seorang diri. Dari balik bayangan, Jae-ho muncul, melepaskan tembakan bertubi-tubi. Tim polisi panik, ruangan dipenuhi percikan peluru dan teriakan. Salah satu polisi bahkan menarik Hyun-soo sebagai tameng hidup. Dalam kekacauan itu, Jae-ho maju, menembak mati polisi yang mencekik Hyun-soo, menyelamatkannya sekali lagi. Kini, hanya mereka berdua yang tersisa di tengah puing dan darah. Senjata di tangan Jae-ho gemetar. Ia ingin mengakhiri semuanya, tapi jemarinya tak sanggup menekan pelatuk. Mungkin karena ia benar-benar menyayangi Hyun-soo, atau mungkin karena ia sendiri sudah terlalu lelah hidup dalam lingkaran pengkhianatan. Ia menurunkan pistolnya perlahan, berjalan menjauh seolah menerima takdirnya sendiri. Namun takdir selalu punya cara yang lebih kejam. Sebuah mobil tiba-tiba meluncur kencang dari arah gelap, menabrak tubuh Jae-ho hingga terpental ke aspal.
한재호. Pengemudinya adalah In-suk. Ia keluar tergesa mencoba memberi pertolongan pertama. Tapi sebelum sempat menyentuh Jae-ho, Hyun-soo muncul di balik bayangan dengan mata penuh amarah dan air mata yang tertahan. Tanpa ragu, ia mengangkat pistolnya. Satu tembakan menembus kepala In-suk, satu lagi menghantam dada Jae-ho. Keduanya terjatuh. Hening pun menelan malam. Kini Hyun-soo berdiri sendirian di tengah darah dan penyesalan. Ia telah membalaskan dendam ibunya tapi kehilangan segalanya. Dan dengan satu tarikan napas terakhir, film pun berakhir, meninggalkan sunyi yang lebih mematikan dari peluru manapun.